Takwa itulah akan menjadi syarat bagi kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir di sini maupun keluarga kita yang dimanapun mereka berada termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga nanti Allah kumpulkan kita kembali bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa dan tak bosan senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau telah pergi meninggalkan kita 14 abad yang lalu, dan jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Tetapi beliau yang mulia itu meninggalkan bagi kita dua perkara yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada lailuha kan nahariha. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu maka dia tidak akan pernah sesat selamanya, yang terang malamnya saja seperti siang hari. Itulah Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kita semua jemaah masjid yang hadir di sini bisa belajar dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sebagai jalan petunjuk di dalam kehidupan kita, dalam menjalani keseharian kita. Mudah-mudahan kalau kita salah jalan atau kalau kita tersesat, maka kita kembali ingat kepada petunjuk itu agar segera kembali kepada jalan Allah yang lurus. Masyaallah muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa summa qala fi ayatin ukhra dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "La tunkahul musyrikatu hatta yu'minna." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan sebuah tema bahwa haramnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 tadi. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang viral baru-baru akhir-akhir ini terjadi, kita melihat marak kita menyaksikan terjadi pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan muslim. Padahal di dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah tegas menyatakan bahwa janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman, walaupun mereka membuat kalian merasa tertarik dan kagum kepadanya. Dan kata Allah di dalam ayat itu, sesungguhnya seorang wanita hamba yang beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik, walaupun mereka sangat menarik hatimu. Begitu juga sebaliknya Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya janganlah kamu menikahi laki-laki yang musyrik hingga mereka beriman, hatta yu'minna. Bahwa Allah mengatakan sesungguhnya seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik bagimu daripada laki-laki yang musyrik, walaupun mereka membuatmu kagum. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemberitaan yang hari ini viral dan tanpa malu-malu lagi, begitu vulgar, mempertontonkan dengan bangganya kepada kita sebuah pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada kita lihat staf khusus ahli presiden itu seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir yang tidak beriman kepada Allah. Begitu juga kita lihat terjadi di Semarang. Ada seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak beriman kepada Allah dan dinikahkan di
dalam sebuah rumah ibadah. Sungguh ini adalah sebuah pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian dulu sekali jauh sebelum Rasulullah SAW yang mulia itu diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, pernah terjadi pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki yang tidak beriman. Bahkan yang menikah itu sendiri adalah putri baginda Rasulullah SAW dengan paman beliau, yaitu Abu Lahab. Tetapi setelah turunnya Quran surah Al-Baqarah ayat 221, maka semenjak itu Allah mengharamkan pernikahan yang tidak seiman. Bahkan dijelaskan oleh Fatwa MUI tahun 2005, Fatwa MUI yang keempat nomor 8, dikatakan di sana jelas bahwa MUI mengharamkan pernikahan yang tidak seakidah. Begitu juga para organisasi-organisasi Islam di Indonesia, baik NU maupun Muhammadiyah, sepakat bahwa haram hukumnya menikah yang tidak dengan seakidah. Begitu juga seluruh para ulama mazhab juga sepakat mengatakan haram bila terjadi pernikahan terhadap yang tidak seakidah. Yang kalau ini terjadi dalam cuma dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan memberikan efek kepada keturunannya, yaitu kepada nasabnya. Yang itu berarti kalau tetap dipaksakan bahwa terjadi pernikahan yang tidak seakidah, tentunya ini melanggar norma-norma agama, juga melanggar norma-norma aturan di negara kita. Sampai hari ini belum ada undang-undang yang melegalkan dan membolehkan terjadi pernikahan dengan berbeda agama. Yang itu artinya kalau itu tetap terjadi, berarti pelakunya melakukan perzinahan, dan perzinahan ini tentunya adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mereka mempunyai keturunan, maka keturunan itu tidak dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena dianggap sebagai anak zina. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka penting bagi kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga dan keturunan kita agar tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam Quran surah At-Tahrim Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan di dalam neraka itu terdapat malaikat yang sangat gemis, yang dia kalau diperintahkan tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat itu Allah berfirman dengan jelas bahwa Allah memerintahkan untuk kita menjaga diri dan keluarga kita dari azab api neraka yang membakar. Itulah tujuan dari setiap keluarga-keluarga muslim itu terbentuk. Dan tadi dalam surah Ar-Rum ayat 21 dikatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan dan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tetapi kalau dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin sebuah rumah tangga akan menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kalau dengan berani dan bangganya kita melanggar perintah yang Allah sampaikan dan melanggar larangan yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu dilarangnya seorang muslimah atau dilarangnya seorang muslim menikah dengan pasangan yang tidak seakidah dengan dirinya sendiri. Ini adalah perintah yang sangat jelas, dan kalaupun itu ada terjadi di masa lalu dan itu sudah tidak berlaku semenjak turunnya ayat ini, dan kejadian itu sendiri terjadi kepada putri Rasulullah SAW. Walaupun di dalam sejarahnya kita bisa melihat akhirnya putri Rasulullah SAW itu akhirnya bercerai dengan anak pamannya sendiri dikarenakan suaminya tidak mau beriman
mengikuti jejak istrinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita bisa melihat betapa masifnya kampanye sekularisme liberalisme. Apa itu sekularisme? Yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya Nizamul Islam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sekularisme adalah fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Dan juga sekarang beredar paham liberalisme, yaitu paham yang menganggap serba bebas, yaitu paham yang menganggap semua agama adalah sama, semua agama adalah bertujuan baik. Pertanyaannya adalah, kalau semua agama adalah sama, kenapa Anda masih menjadi muslim hari ini? Kenapa Anda tidak pergi saja ke tempat ibadah agama yang lain itu? Kenapa Anda tidak pergi ke vihara? Kenapa Anda tidak pergi ke sinagog? Kalau Anda mengatakan bahwa semua agama itu sama, padahal Allah dengan jelas mengatakan di dalam ayatnya Al-Quran, Inna dina indallahil Islam wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah hanya agama Islam, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita. Maka mustahil bahwa seorang akan mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kalau pernikahan itu didasari pernikahan yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Kita lihat para pembela yang membela itu mengatakan dengan alasan, janganlah agama atau aturan Tuhan menjadi penghalang untuk cinta dan saling mencintai. Ada pula alasan seperti itu. Padahal alasan ini tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan dalil di dalam pelaksanaannya. Padahal dalil di dalam Islam itu ada jelas, yaitu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' sahabat dan qiyas, dan tidak berlaku di dalamnya logika yang menentang dan menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kita. Oleh karena itu jangan lupa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lindungi keluarga kita dari paham-paham liberalisme, paham sekularisme, paham serba boleh, paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Inilah yang kita sering dengar di masyarakat mengatakan, ini hak-hak saya, badan-badan saya. Kalau Anda mau ceramah, Anda mau kultum, pergi saja ke masjid. Ini bukan masjid, ini warung, kata dia. Ini adalah bentuk dari salah satu sikap sekularisme dan liberalisme. Oleh karena itu jaga diri kita, jaga keluarga kita dari jeratan api neraka dengan harta kita, dengan semua mampu kita. Mari kita lindungi keluarga kita. Jangan berikan mereka pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat, tapi gunakanlah harta kita itu. Kita berikan anak keturunan kita pakaian-pakaian yang menutup aurat. Kita didik mereka dengan sebaik mungkin. Kita ajarkan mereka Islam. Kita ajarkan mereka Al-Quran sebelum kita ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang lain, agar kelak ketika mereka menjadi orang yang sesungguhnya, mereka bukan orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, lalu kita terpisah di negeri akhirat, tidak dipertemukan Allah dan Rasulnya kembali di surganya bersama Rasul yang kita cintai dan tidak bisa melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa kita hadir di majelis-majelis ilmu, kumpul bersama orang-orang yang soleh, kita ngaji. Kalau ada pengajian, ada majelis ilmu dimanapun itu, mari kita datangi. Jangan sungkan-sungkan. Bila perlu ajak anak istri keluarga kita, saudara teman-teman kita hadir di majelis ilmu itu dan kumpul dengan orang-orang yang soleh. Dengan begitulah insya Allah kita akan terjaga dan senantiasa berada di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima